Sukacita di tengah ketidaksempurnaan. Filipi 1 ayat 15 sampai 18a. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, Paulus di tengah penjara mendapati dirinya menghadapi situasi yang rumit. Ada yang memberitakan Injil dengan tulus, namun ada juga yang melakukannya dengan iri hati dan persaingan. Bagaimana Paulus menyikapi hal ini? Mari kita belajar dari kebijaksanaannya. Dua hati, dua motivasi. Paulus melihat dua kelompok pemberita Injil. Kelompok pertama didorong oleh iri hati dan ambisi yang egois. Mereka melihat pelayanan sebagai ajang persaingan dan ingin menjatuhkan Paulus. Sedangkan kelompok kedua memberitakan Kristus dengan kasih dan ketulusan, mendukung Paulus dan misinya. Fokus pada Kristus dan bukan kepada manusia. Meskipun menyadari adanya motivasi yang salah, Paulus tidak terpuruk dalam kekecewaan. Dia bertanya apa yang penting. Baginya yang terpenting adalah Kristus diberitakan. Fokus kepada Kristus, terlepas dari motivasi si pemberita. Paulus memiliki perspektif yang luas melampaui kepentingan pribadi. Dan tentu ada sukacita yang abadi. Paulus bahkan bersukacita dalam situasi ini. Sukacitanya tidak bergantung pada keadaan eksternal atau pujian manusia, melainkan pada fakta bahwa Injil terus diberitakan dan Kristus dimuliakan. Ini adalah sukacita yang sejati, sukacita yang mendalam, yang tidak dapat digoyahkan oleh tantangan. Dan sebagai refleksi, apakah motivasi saya dalam melayani Tuhan murni? Apakah saya bebas dari iri hati dan ambisi egois? Apakah saya mampu melihat kebaikan di tengah ketidaksempurnaan dan tetap bersukacita karena Injil diberitakan? Apakah saya lebih mementingkan kemajuan kerajaan Allah daripada kepentingan pribadi? Saudara, mari kita belajar dari Paulus untuk memiliki hati yang murni dalam melayani Tuhan. Fokuslah pada Kristus dan bukan pada manusia. Bersukacitalah karena Injil terus diberitakan meskipun ada tantangan dan ketidaksempurnaan. Ingatlah, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk memiliki hati yang murni seperti Paulus, yang mengutamakan kemuliaan-Mu daripada ambisi pribadi. Mampukan kami untuk bersukacita dalam segala situasi, karena Injil-Mu terus diberitakan. Dan biarlah hidup kami menjadi alat untuk memajukan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.